Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya masih sehat ya. Dan puasanya masih semangat. Puasanya pun mudah-mudahan bisa full ya sampai azan maghrib. Tetap semangat anak-anak belajarnya di rumah. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Kalian buka buku paket nomor 8 halaman 171. Buku paket halaman 171. Nah, kita lihat di sini. Kalian masuk ke pembelajaran 3. Di sini kita masih membahas tentang kejadian alam. Seperti yang sudah kemarin Ibu jelaskan, sedikit Ibu jelaskan lagi ya. Biar kalian ingat. Nah, bencana alam itu ada apa saja sih? Yang pertama, ada longsor, terus ada banjir, ada gempa bumi, angin topan, dan masih banyak bencana alam lainnya. Nah, bencana alam, manusia, itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia harus menjaga ciptaan Allah. Gimana sih salah satu contohnya untuk menjaga lingkungan? Nah, salah satu contohnya hal kecil saja yang bisa kalian lakukan. Tidak membuang sampah sembarangan. Nah, seperti itu. Jika membuang sampah harus pada tempatnya agar jika musim hujan tidak menyebabkan banjir. Nah, seperti itu ya anak-anak. Itu adalah salah satu contoh hal kecil yang bisa kalian lakukan untuk menjaga lingkungan alam. Nah, paham ya anak-anak? Kita lanjutkan ya, kita baca sama-sama. Lani dan teman-teman sedang bermain bersama. Mereka bermain di halaman sekolah. Lani mengajak teman-teman bermain peran tentang kejadian alam yang ada di sekitar. Peran apakah yang akan mereka mainkan? Lihat di sini. Lihat percakapannya ya. Teman-teman, ayo kita bermain peran. Bagaimana kalau bermain peran tentang bencana banjir? Ayo, tapi bagaimana caranya? Peran apa yang akan kita mainkan? Lihat, lanjut. Saya tahu, kita buat cerita terlebih dahulu. Cerita tentang desa kita yang kebanjiran. Kita semua mengungsi ke balai desa. Saya mengungsi ke balai desa sambil berjalan kaki. Nanti Benny mengungsi naik perahu karet ya. Saya jadi dokter ya. Saya memeriksa pengungsi yang sakit. Saya jadi penduduk desa tetangga. Saya membawakan makanan untuk pengungsi. Saya yang membantu. Saya yang jadi kepala desa ya. Saya membantu penduduk untuk mengungsi. Nah, di percakapan mereka ini, mereka sedang bercakap tentang bermain peran tentang apa tadi? Tentang bencana banjir. Di sini ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi penduduk desa, ada yang jadi kepala desa. Nah, seperti itu ya. Nah, mereka sedang bermain peran. Kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke suhu panas dan suhu dingin. Lihat di sini. Kita membedakan benda yang panas dan benda yang dingin. Kita baca dulu. Usai bermain, Lani dan teman-teman kembali ke kelas. Udara di kelas terasa panas, sementara itu udara di dalam kelas terasa dingin. Maaf, di sini maksudnya udara di luar kelas terasa panas. Sementara itu udara di dalam kelas terasa dingin. Lani ingat semalam hujan deras. Udara terasa dingin. Siang ini sangat cerah, udara terasa panas. Kalau setelah hujan, udara dingin. Kalau panas, musim panas, udara terasa panas.
lihat percakapan. Udara hari ini sangat panas ya. Menurutku udara hari ini cukup dingin. Nah, Lani dan Edo berbeda pendapat. Mereka merasakan suhu yang berbeda. Nah, sedangkan Lani merasakan suhu yang panas dan Edo merasakan suhu yang dingin. Lanjut ya. Nah, bermain sambil mengukur suhu. Bagaimana dengan udara di tempatmu? Samakah suhu udara yang kalian rasakan? Mengapa? Edo lalu mencoba mengukur suhu dengan alat ukur tidak baku. Edo memegang kursi di kelas dengan telapak tangan. Nah, telapak ini adalah alat ukur tidak baku. Kursi terasa dingin. Edo lalu berjalan keluar kelas. Edo memegang batu di halaman sekolah. Batu terasa panas. Lihat gambarnya. Nah, di dua gambar ini adalah suhu yang berbeda ya. Nah, suhu yang pertama di dalam kelas. Ini ada bangku. Bangku itu berada di dalam kelas. Nah, jika kalian pegang atau kalian sentuh menggunakan telapak tangan kalian, suhunya akan terasa dingin. Nah, setelah di luar kelas, nah di sini ada batu. Di luar kelas itu, batu itu memiliki suhu yang panas karena batu itu telah terkena oleh sinar matahari. Nah, kalau di sini kan tidak terkena sinar matahari ya. Kalau ini terkena sinar matahari. Jadi suhunya menjadi panas. Nah, seperti itu. Paham ya anak-anak? Mari berlatih mengukur suhu. Carilah 5 benda yang ada di rumahmu ya, Kemudian cari 5 benda yang ada di luar rumahmu ya. Di luar rumah ya. Peganglah dengan telapak tanganmu. Nah, telapak tanganmu ini termasuk alat ukur tidak baku. Tulislah hasil latihan. Nah, pada tabel berikut. Beri tanda checklist pada suhu yang sesuai. Di sini ada contohnya. Nah, nama bendanya, misalnya kalian di rumah pegang kursi. Kursi itu ada di dalam rumah, ya. Nah, kursi itu termasuk suhu panas atau suhu dingin? Kursi itu termasuk suhu dingin. Lalu kalian checklist di sini. Yang kedua, kalian bisa keluar rumah. Keluar rumah di depan rumah kalian mau pegang batu, boleh. Nah, sini ada contohnya batu. Nah, batu itu ada di halaman rumah. Nah, suhunya apa sih batu itu kalau terkena sinar matahari? Nah, karena sudah terkena sinar matahari, batu itu memiliki suhu yang panas. Nah, berarti kalian checklist di sini. Nah, nanti kalian lanjut lagi ya, ada nomor 3 sampai nomor 10. Bebas kalian mau tulis apapun di sini. Kalian bedakan. Nanti kalian bandingkan yang ada di dalam rumah dan ada di luar rumah. Seperti itu ya, anak-anak. Kalian pegang menggunakan telapak tangan kalian masing-masing. Mintalah temanmu menyebutkan benda. Nah, ini yang nomor 2 tidak usah diisi ya. Nomor 2 tidak usah diisi. Nah, lanjut. Bekerja sama. Pengalaman bekerja sama. Dayu telah beraktivitas bersama teman. Dayu telah mengukur suhu benda dengan alat ukur tidak baku. Dayu dan teman-teman beristirahat sejenak. Setelah itu, Dayu dan teman-teman bertukar cerita. Saat tertimpa bencana alam, bantuan sangat dibutuhkan. Orang-orang saling bekerja sama. Para korban bencana dapat segera ditolong. Begitu pula saat di rumah terjadi masalah, anggota keluarga saling bekerja sama agar masalah di rumah segera teratasi. Lanjut. Nah, di sini menulis pengalaman melakukan kegiatan kerjasama di rumah. Nah, di sini ada kolom. Nanti kalian tulis di sini. Tulis pengalaman kalian masing-masing selama bekerja sama dengan orang tua kalian. Nah, boleh. Apapun cerita yang kalian miliki, pengalaman yang kalian miliki, nanti kalian tulis di sini. Judulnya apa? Tulis dulu di sini ya. Nah, selama kalian belajar di rumah,
Sini kan ada pengalaman bersama orang tua belajar di rumah boleh apapun itu. Kalian boleh tulis di sini. Tulis pengalaman kerja sama kalian bersama orang tua kalian atau mama kalian masing-masing ya. Nanti tulis di sini ya anak-anak pengalaman kalian. Nah, sampai di halaman 179 ya anak-anak. Ibu tutup dulu ya. Kita selesaikan pelajaran hari ini sampai di halaman 179. Tetap semangat ya anak-anak. Selamat belajar dan selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar. Puasanya pun lah lancar, belajarnya juga lancar. Semangat. Aku tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.